Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu ya di pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu ceria mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah sampai di tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari, pembelajaran 2 dan 3. Ayo sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini jadi bermanfaat. Dan Ibu harap kalian akan tetap mengikuti pembelajaran kita hari ini sampai akhir nanti. Selamat belajar. Anak kelas 1 yang berbahagia, sekarang dengarkan cerita Ibu ya. Setiap Selasa pulang sekolah, Edo berlatih sepak bola. Hari ini dia berlatih cara menendang. Edo berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan cara menendang bola. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menendang ya. Sekarang kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Ini adalah gambar Edo sedang menendang. Cara menendang dengan kaki bagian dalam. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, cara Edo menendang dengan kaki bagian dalam. Coba kalian perhatikan. Mungkin nanti kalian akan bisa mempraktekannya ya. Gambar yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga adalah menendang dengan punggung kaki. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menendang. Dengan cara menendang dari kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, dan dengan punggung kaki. Mungkin nanti kalian bisa berlatih di rumah sendiri ya, dengan teman kelompok kalian. Dan jangan lupa mintalah bimbingan dengan orang dewasa yang ada di rumah kalian. Dan ingat anak-anak, mempraktekkan cara menendang ini harus hati-hati ya, agar kalian tidak mengalami cedera. Dan ingat sekali lagi, perhatikan segala sesuatunya sebelum kalian menendang. Kalian bisa melakukan cara menendang yang sudah kita pelajari tadi. Kalau kalian sudah bisa melakukannya, sekarang kita akan mencoba membaca. Coba bacalah dengan nyaring teks yang ada di layar ya. Ayo kita baca bersama-sama. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak yang pintar. Anak-anak, apakah kalian bisa membacanya dengan suara yang nyaring? Ibu harap kalian di rumah bisa melakukannya ya. Bacalah dengan suara yang nyaring. Nah, kalau kalian sudah membaca teks yang tadi, sekarang kita akan mencoba melengkapi kalimat berikut sesuai bacaan tadi ya. Pilihlah kata yang tepat berikut ini untuk mengisi soalnya ya. Nah, kalian isi di titik-titik ya. Pilihlah kata yang sesuai. Pilih kata yang ada di atas, yaitu kata-katanya adalah sekolah, rumah, siang, pintar, pulang, suka, membaca, dan belajar. Kalian pilih salah satunya. Kalau ada yang cocok, kalian lengkapi di titik-titiknya ya. Apakah kalian mengerti? Kalau kalian belum memahaminya, kalian boleh bertanya kepada ibu melalui WA grup kita ya anak-anak. Jangan lupa mengerjakannya dengan teliti agar hasil tugas kalian bisa berhasil dengan baik. Dan anak-anak, ibu harap
tugas ini kalian tulis ya. Ingat, kalian tulis di buku tugas kalian ya, jangan difotokopi. Ibu minta tugas ini ditulis tangan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak kelas 1, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti pulang sekolah. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, ganti pakaian sekolah, mencuci tangan sebelum makan siang dengan tenang dan tertib, mengulang pelajaran di rumah, istirahat atau tidur siang. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan baik yang biasanya dilakukan di siang hari. Apakah kalian bisa melakukannya? Tentu saja kalian harus bisa melakukannya, karena ini adalah kebiasaan baik yang biasanya dilakukan di rumah pada waktu siang hari. Nah, tadi kalian sudah mengetahui dari kebiasaan baik yang dilakukan oleh Siti setelah pulang sekolah. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh Siti yang sedang melakukan kebiasaan baik di waktu siang hari di rumahnya. Coba kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Di dalam gambar ada Siti yang sedang merapikan sepatunya, ada Siti yang sedang membuka sepatu, ada yang sedang belajar, ada yang sedang tidur dan makan siang. Semua ini adalah contoh dari kebiasaan baik yang dilakukan pada waktu siang hari. Dan Ibu harap kalian bisa menceritakan kebiasaan baik kalian di rumah ya. Apakah kalian juga pernah melakukan kebiasaan seperti yang Siti lakukan di rumah? Tentu saja kita semua harus bisa melakukan kebiasaan yang baik di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak kelas 1, apakah kalian masih mengikuti pembelajaran kita? Ibu harap kalian tidak bosan ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan Siti di rumahnya pada waktu siang hari. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba mengisi dengan tanda silang dan tanda centang di kebiasaan-kebiasaan yang pernah Siti lakukan di rumahnya. Nah, anak-anak, ayo kita mencentang kebiasaan baik yang pernah dilakukan Siti di rumahnya. Ayo, dari gambar berikut ini, apakah kalian tahu kebiasaan baik mana yang dilakukan Siti? Ayo, yang mana yang kebiasaan baiknya? Bagus sekali. Ini adalah kebiasaan yang biasa dilakukan Siti di rumah, yaitu membaca buku. Dan coba kalian perhatikan bagaimana cara Siti duduk, cara dia meletakkan buku, dan jarak buku dari mata ketika sedang membaca. Ini adalah kebiasaan yang baik ya anak-anak. Nah, yang kedua ini bagaimana? Ya, ini juga adalah termasuk kebiasaan yang baik di rumah yang dilakukan pada waktu siang hari, yaitu apa anak-anak? Ya, bagus sekali. Ini adalah tidur siang. Apalagi bagi kalian sebagai seorang pelajar, alangkah baiknya kalian kalau di waktu siang hari untuk beristirahat. Jangan hanya diwaktukan untuk bermain saja. Gunakan waktu siang kalian juga untuk mengistirahatkan tubuh kalian. Nah, yang berikut ini apakah kebiasaan baik, apa kebiasaan buruk? Ini adalah kebiasaan baik yang dilakukan Siti, yaitu berpamitan atau bersalaman kepada kedua orang tua ketika hendak berangkat sekolah ataupun datang dari sekolah. Kalian juga harus bisa melakukannya ya anak-anak. Nah, yang ketiga ini adalah kebiasaan yang tidak perlu kalian tiru. Karena kebiasaan ini adalah kebiasaan yang buruk anak-anak ya. Kenapa? Karena membaca buku kalau ketika berbaring itu adalah perbuatan yang tidak baik, ataupun sambil makan, sambil tidur-tiduran itu tidak boleh ya anak-anak. Jangan kalian biasakan loh ya. Ingat, membaca harus dengan duduk yang benar.
Kalau membaca tidak boleh tidur-tiduran ataupun sambil makan ya anak-anak. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti apa dan bagaimana cara kebiasaan baik dan buruk yang harus kalian lakukan di rumah. Tadi kalian sudah mengetahui kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk yang sebaiknya kalian lakukan dan kalian tidak lakukan. Nah, berikut ini kita akan membaca sebuah teks ya, dengarkan baik-baik. Mengulang pelajaran di rumah sepulang sekolah adalah kebiasaan baik. Ayo kita mengulang pelajaran tentang bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Anak-anak kelas 1 yang berbahagia, di tema-tema sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang bilangan-bilangan ya, dari 1 sampai 10 dan 1 dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mengulang pembelajaran kita, yaitu tentang nama bilangan dan lambangnya. Apakah kalian masih mengingatnya? Ayo sekarang kita ulang bersama-sama. Nah, ini adalah daftar nama bilangan dan lambangnya ya anak-anak. Nama bilangannya apa? 11, lambangnya ada di sebelahnya ya. Nah, coba sekarang kalian baca sendiri di rumah. Kalian ulang sendiri di rumah dan bacalah dengan suara yang nyaring nama bilangan dan nama lambang bilangannya. Dan juga kalian harus mengingatnya, mengingat nama bilangan dan lambangnya. Nah anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita pada kali ini. Akhirnya pembelajaran kita sampai juga di akhir ya anak-anak. Ibu harap dari pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kalian. Dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas dengan betul dan teliti ya. Dan jangan lupa mengerjakan sesuatu harus minta bimbingan kepada orang dewasa yang ada di rumah kalian. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Mari bersama kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita jadi bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.